Halo, ketemu lagi pemirsa dengan saya Bayu di channel Psikologi dan Peradaban. Ini channel dulu namanya Evolusi Peradaban. Cuman kayaknya terlalu berat namanya, jadi saya lupa aja. Jadi Peradaban dan Psikologi. Ini udah lama banget nih saya nggak isi video nih. Cuman kali ini saya nggak sendirian. Saya bersama teman saya, namanya Natali Hamzano. Saya kira itu Natalia Hanzo ya. Kalau Hanzo itu ninja kali ya, kalau nggak salah ya. Oke, Natali, halo, apa kabar? Silakan videonya, Nat. Halo. Ya, halo Kak Bayu, malam. Jadi Natali ini sudah malang melintang di dunia spiritual ya. Malang melintang di dunia spiritual ya. Mencari jawaban asal usul trauma. Aduh. Iya, betul sekali. Nah, hingga Iya. suatu hari gitu kan, saya bilang ke Natali, Nat, udahlah, lo nggak usah salahkan bunda mengandung, mending lo salahin gunung toba meletus. Iya. Duar. Ya kan, daripada lo nyalain bunda mengandung, salahin aja di gunung toba meletus. Nah, dari situlah makanya tema hari ini kayaknya cukup seru nih. Kita bukan bicarain Betul. salah bunda mengandung, tapi membicarakan Salahkan toba saja yang meleduk. Iya, benar. ah, Tadinya sempat kepikiran sih Kak, bahwa si Danau Toba ini sempat kepikiran bahwa tadinya adalah sebuah gunung besar gitu. Itu firasat saya karena saya nggak tahu sejarahnya dan saya belum pernah nelusurin. Nah, terus pas Kak Bayu sharing sama saya soal Gunung Toba dan jadi danau, wah ternyata luar biasa gitu. Terus cari tahu di internet kan. Ternyata ledakannya itu 74.000 tahun yang lalu lah ya. ya, Itu sangat-sangat mempengaruhi iklim global dan semua makhluk hidup, terutama Betul. buat manusia ya kan. ya. Itu luar biasa banget dampaknya. Cuman Melebihi Krakatau, jauh. sama Tambora ya kan. Itu Ya. benar-benar deh luar biasa. Cuman bisa nggak nih kita ambil kesimpulannya, daripada lo nyalahin bunda mengandung, mending lo nyalahin coba. Iya. Kan ini kan Iya, kejadiannya udah lama banget nih, puluhan ribu tahun yang lalu gitu kan, udah sangat lama gitu kan. Iya. Eh, apa sih efeknya buat peradaban manusia itu, ada nggak, kerasa nggak sih sampai sekarang gitu kan? Itu kan yang sebetulnya menarik untuk dikaji. Dan kalau Betul. gua nanya ke AI gitu kan, dibilang fiksi sama dia, kurang ajar. Oh ya? AI, Masa? gua nanya ke AI, ke ChatGPT, Iya. saya tanya fiksi, dia bilang. Padahal terus saya bilang begini, enak aja fiksi, ini hipotesa dong jatuhnya. Iya. Karena gini, saya juga sempat nanya ke AI itu kan. Jadi si ChatGPT inilah. Jadi memang dia, saya tanya, apakah benar pengaruh dari si Gunung Toba yang meletus itu membuat matahari nggak muncul selama 6 tahun, karena itu ada gitu kan. Maksudnya di pencarian di Google tuh ada. Ya. Nah, tapi kata dia itu terlalu berlebihan, kata dia terlalu berlebihan karena nggak ada data ilmiahnya, karena itu kan betul. zaman manusia masih kuno lah ya istilahnya, jadi nggak bisa dicatat secara konkret bahwa bukti-bukti yang nyata itu seperti ini loh gitu. Itu katanya nggak ada. Nah, saya nggak tahu juga, bisa jadi itu benar karena kan nggak dicatat ya, dan dulu masih jadul gitu kan, jadi nggak ada bukti secara tertulis gitu, apa gimana penelitiannya, saya kurang paham gitu. Dulu yang saya tahu itu ya, sebelum coba meletus itu manusia itu udah nyebar setidaknya sampai India, sampai mana gitu, udah cukup luas lah, di mungkin sampai Asia juga ya. Nah, setelah coba meletus itu seluruh manusia yang ada sekarang keturunannya hanya dari Afrika, ujung Afrika lah, Afrika Selatan.
Dalam artian Iya, ketika iya. toba meletus, hanya manusia yang berada di Afrika ujung selatan itu yang Yang selamat. selamat. Iya, yang lainnya Heeh. habis Musnah. musnah. Homo sapien nyaris KO kecuali di daerah Afrika terpencil di selatan itu. Iya. Yang iya. di Timur Tengah, yang di Eropa, yang di India musnah. Amerika Tinggal- juga ya berarti ya semua. Ya, kayaknya waktu itu manusia belum sampai Amerika sih. Manusia waktu itu masih daerah Eropa, India itu udah ada. Cuman sampai Amerika belum, sampai Asia mungkin ada beberapa. Udah menyebar lah manusia itu sebetulnya. Cuman Iya, begitu toba meletus, tinggal di Afrika ujung aja, itu yang pasti itu udah ilmiah sih itu udah Iya. diakui gitu kan. Kalau manusia yang ada pada saat ini adalah manusia yang keturunannya dari Afrika, ujung Afrika itu di Afrika Selatan apa nggak salah saya lupa daerah situ. Sampai Iya, segitu tingkat kepunahannya gitu. Iya. Itu udah diakuin. Nah, Terus apa ya istilahnya, dari sejak kejadian itu benar-benar manusia mengalami perubahan yang besar gitu ya. Maksudnya saking dia trauma secara psikologis, mereka berusaha untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang nggak mudah itu ya kan. pasti trauma. Punahnya hewan, ternak segala macam, tumbuh-tumbuhan. Nah, pasti mereka bingung banget gimana ini gitu kan. Kita harus bertahan Pasti hidup dengan trauma. cara luar biasa itu. Pasti trauma. Dan kalau kita mau telaah tuh gini ya Kak, kita kan baru merdeka di Indonesia ini 78 tahun kan, baru 17-an kemarin. Berarti itu belum nyampe 100 tahun kan. Belum. Jadi kayak sisa-sisanya itu masih ada, apalagi ditambah sisa-sisa yang kita bekas penjajahan segala macem itu kan masih terasa kuat ya sebenarnya secara psikologis. Ditambah era modern seperti sekarang, kita disuruh untuk istilahnya untuk mencari nafkah itu luar biasa, artinya tekanannya itu loh makin kuat gitu di tengah-tengah era modern saat ini gitu. Itu. Luar biasa. Ngebayangin ledakannya dar. Aduh, itu gendang telinga bukan pecah lagi, udah mati kali. Ya bayangin aja ratusan gunung gitu ya, kalau skala kecil bencana aja, skala kecil lah kayak ratusan gunung Merapi di Jogja atau mungkin zaman Krakatau meletus itu kan udah pasti menghasilkan trauma ya, bencana alam atau gempa yang terlalu lama lah, gempa di Palu itu yang lumayan dahsyat itu kan, kota Palu itu yang tanahnya bergerak itu kan traumanya luar biasa. Ini apalagi letusan Toba yang sebesar itu gitu kan, pasti traumanya juga berapa turunan besar. Gitu kan. Iya. Berapa turunan gitu. Dan apakah kita yakin kalau sebenarnya kita ini sudah bebas dari trauma Gunung Toba? Kan gitu pertanyaannya kan gitu. Bener banget. Apalagi anggap aja budaya perbudakan lah, kita ambil budaya perbudakan anggap aja itu bentuk traumanya manusia gitu. Itu budaya perbudakan itu lama sekali loh, itu puluhan ribu tahun loh, 10.000 tahun lebih loh. Zamannya Yesus, zamannya Buddha itu udah ada perbudakan, zamannya Mesir itu udah ada perbudakan. Iya. Benar-benar. Itu luar biasa. Itu hampir 10.000 tahun. Manusia diperjualbelikan gitu kan. Iya. Dan jadi pesuruh lah istilahnya gitu ya, kerja rodi. Awalnya itu saya duga dari kala perang dulu. Awalnya perang habis itu yang kalah perang jadi budak bagi yang menang, kan biasanya gitu kan. Kayak cerita Israel jadi budaknya Mesir, kalau nggak salah kan kalah perang juga. Kalau Israel kalah sama Yahudi kalah perang, bukan Israel, Yahudi kalah sama yang Abraham itu jadi budak juga itu karena kalah perang kan mereka. Kayak gitu. Awalnya dari situ kan, kayak gitu. Akhirnya 400 jadi tahun loh itu. 400 tahun ya. Tuh. 400 tahun. Nah, kayak gitu kan awalnya. Dan itu merupakan suatu budaya yang biasa gitu. Padahal itu kan kalau kita pikir zaman sekarang ya, perbudakan ya. Itu bukan sesuatu yang normal gitu kan. Kalau Julius Caesar itu udah Julius Caesar melanggar ke sekarang nih time travel nih, dia mau beli budak bingung, dia nggak ada jual budak. Iya, nggak ada. Karena melanggar hak asasi kan, hak asasi kalau manusia. Sekarang kita anggap, tapi zaman dulu dianggap wajar, hal yang lumrah gitu kan.
Iya. Seperti itu. Normal-normal aja. Normal aja. Jangan-jangan ini salah satu bentuk trauma dari letusan Toba. Iya, benar. Iya, karena kurangnya Bisa sumber jadi. daya alam dan segala macam kan. Iya, akhirnya Jadi dimanfaatkan. habis itu perbudakan kan gitu. Otaknya udah kacau gitu kan, dan menganggap itu sebagai Iya. hal yang wajar gitu, nggak mempertanyakan gitu. Betul. Kita mempertanyakan setelah evolusi peradaban berapa lama, kita akhirnya mempertanyakan budak ini benar apa enggak sih, apa lama coba. Gila itu. Iya, benar. Efeknya luar biasa. Mereka luar biasa, betul. Perbudakan Ribuan itu gila, tahun. ribuan tahun sampai 10.000 tahun. Makanya apakah membuat sekarang kan peradaban manusia ini kan udah dalam tanda kutip kan kerusakan lingkungan, kerusakan alam, terus tadi Natalia bilang soal mencari nafkah gila-gilaan gitu kan. Iya. Seperti apakah itu bentuk-bentuk trauma juga yang seperti perbudakan itu, maksudnya trauma Iya. yang terus menerus ya udah. Iya, berpola. Udah berpola Nggak yang dari berhenti. bukan hanya ribuan tahun, mungkin puluhan ribu tahun sejak zaman Toba meletus ya. Iya. Oh iya, saya sempat nanya juga nih sama si AI itu. Dari letusan gunung berapi si Toba itu, saya nanya apa ya, sempat waktu itu sampai dia tuh jawabnya kayak agak abu-abu gitu loh. Jadi kayak kurang jelas penjelasan dari dia, padahal memang kalau mau dicari tahu lebih dalam ada jawabannya gitu kan. Oh iya, saya nanya gini, apakah karena letusan Gunung Toba pulau-pulau di Indonesia itu jadi misah gitu kan? Kan dulu kan satu daratan kan? Ya. Kan kita nih satu daratan. Nah, saya berpikirnya gitu sih, saking dahsyatnya ledakan itu memecah Sumatera, Jawa sama kalau nggak salah Kalimantan gitu. Saya nanya, saya nanya kayak gitu. Terus kata dia, oh enggak, itu udah terjadi ratusan ribu tahun yang lalu, itu udah misah sebelum Toba meletus, katanya gitu. Salah dia. Katanya gitu. Nah, terus saya berpikir kalau misalkan kejadian si Toba itu dahsyat banget, pasti kan kayak mempengaruhi struktur tanah ya di Indonesia. Betul. Nah, mungkin ada pulau kita itu yang tadinya nyatu terus agak jadi renggang gitu, atau jadi patah atau gimana gitu. Karena kan besar banget skalanya itu kan. Iya. Itu memang kalau untuk geologi itu kan ya. Geologi gitu kan. Geografis gitu. Kalau yang menyebabkan Sumatera, Jawa, Kalimantan pisah itu sebenarnya bukan Toba. Krakatau. Oh. Beneran kan? Krakatau, serius. Beneran ya? Beneran Krakatau kan, karena Toba itu gede 3 kali lipatnya Krakatau itu. 10 kali lipat kayaknya. Cuman yang bikin misah aja, yang bikin misah 3 pulau itu Krakatau. Toba apa lagi? Gue nggak tahu lagi. Tambora gimana Tambora? Tambora enggak, Krakatau yang dahsyat sampai 3 pulau itu kalau nggak salah kepisah. Bukan kepisah ya, jadi kayak tenggelam gitu sih. Tapi duluan kejadian si Toba kan, baru Krakatau kan. Iya. Belum diketahui perubahan geologis akibat Toba meletus itu belum diketahui. Oh, belum diketahui. Ya, belum diketahui. Jadi hanya membuat genangan air yang di tengah-tengah itu. Itu yang diketahui. Tapi membuat seluruh dunia pada mati. Aduh, benar-benar deh. Ternyata tadinya jadi, gunung ya. Betul ya. Jadi video ini kita buat untuk mensosialisasikan dalam rangka dia pernah nyalahin orang bunda mengandung salah karena Toba meletus. Benar. Lebih adil ya nyalain yang itu ya. Bisa jadi traumanya turun-temurun gitu kan, traumanya turun-temurun. Jadi mungkin mulai bisa berpikir gitu, maksudnya bahayanya trauma gitu kan. Trauma turun-temurun, bahayanya bukan hanya buat diri kita, bukan buat kehidupan pribadi kita, tapi masyarakat pun juga mengalami hal itu. Contohnya kayak perbudakan itu kan yang diterima selama puluhan ribu tahun, hampir 10.000 tahun perbudakan diterima. Itu kan sebuah luar biasa. Iya, sebuah bentuk apa ya? Bayangin aja sebuah zaman tahun abad pertengahan aja orang Afrika dianggap memiliki IQ lebih rendah daripada orang Eropa. Udah pasti. Orang Afrika dianggap lebih rendah IQ-nya daripada orang Eropa. Sudah saya nggak pernah. Ya karena rasis, karena perbudakan itu.
gitu. Karena itu Iya, iya. itu belum lama kayak gitu-gitu. Seperti itu, dan itu dianggap sebagai hal yang wajar. Hanya sedikit yang protes gitu. Kalau gue mungkin zaman itu mungkin gue akan juga anggap hal yang sama, dan mungkin gue juga beli budak atau gue jadi budak. Tapi memang benar Kak, maksudnya Afrika itu maksudnya orang-orangnya masih digolongkan IQ-nya lebih rendah dari orang Eropa, itu masih berlaku sampai sekarang? Ya enggak, sekarang udah ternyata sama aja manusia kan, IQ-nya merata sama aja, mau di mana aja gitu. Orang sekarang kan udah orang nggak seperti itu. Cuman dulu pas seperti itu gitu, bahwa orang Afrika itu nggak bisa mikir, hampir sama kayak hewan, bisa dijual belikan gitu. Kayak gitu dulu seperti mikir kayak gitu. Orang-orang Eropa, orang-orang Amerika yang membeli budak kayak gitu. Sampai akhirnya kan ternyata nggak seperti itu. Iya, jadi budaknya itu. Iya. Ini pembicaraan bakal lanjut terus ini. Iya, ntar lanjut part akhirnya 2-nya. waktu juga nih yang memisahkan kita ya. Sejaknya kampanye kita untuk memperkenalkan nih. Apa Nat? Memperkenalkan apa yang salahkan? Menggerakkan daripada lo keliling-keliling mencari penyebab traumatis, akhirnya salahkan Gunung Toba. Iya. Jadi dibawa ke Gunung Toba aja ya, nggak usah ke yang lain-lain. Jadi kalau mau komplain sama pemerintah, oh ya udah ingetnya Toba. Iya, Toba aja. Iya, ekonomi susah, Toba. Toba yang salah dong Jadi pokoknya. kita udah nggak bisa, udah nggak bisa komplain lagi. Udah nggak bisa lagi bilang jangan salah Jokowi, semua nggak bisa ada. Dia salah Toba, semua salah Toba. Bener. Itu salah Jokowi nih udah nggak bisa, salah Toba sekarang udah. Bener. Jadi meredakan emosi orang-orang ceritanya ya. Oke. Baik, terima kasih Natali untuk diskusi yang malam ini. Kak. Kita akan lanjut lagi ke diskusi berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Dah. Dadah Nata. Dah semua.